وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربعة من النساء في الجنة وأربعة في النار. Dan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ada 4 perempuan yang masuk surga, ada juga 4 perempuan yang masuk neraka. Mudah-mudahan Allah jadikan kita golongan dan kelompok yang pertama yang masuk surga, amin. Ya, perempuan-perempuan kita, istri-istri kita, putri-putri kita, seluruh perempuan-perempuan kaum muslimah itu semuanya masuk surga, amin. Ya. Dan kewajiban laki-laki bagaimana menjadikan istri, putri, dan perempuan-perempuan semuanya itu untuk bisa masuk surga. Nah, kewajiban kita laki-laki yang masuk surga, mereka kewajiban kita bagaimana kita mengarahkan mereka masuk surga. Ibu-ibu masuk surga, oh ikutin, ya ikutin jalan-jalan yang mendatangkan ibu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menyebutkan minal arba'atil lawati fil jannah, di antara perempuan-perempuan, di antara 4 kelompok perempuan yang bakal masuk surga. Nah, kita renungi, kita pelajari secara siapa mereka perempuan-perempuan yang bakal masuk surga. Yang pertama, imratun afifah, perempuan yang afifah, bukan yang artinya namanya si afifah. Kan banyak tuh perempuan namanya afifah, banyak gak? Kalau afifah, perempuan-perempuan yang afif. Afif artinya menjaga dari perbuatan haram. Makanya kalau perempuan-perempuan yang gak doyan ngobrol, itu afifah namanya. Artinya kafahanil haram. Artinya perempuan-perempuan yang menjaga dari perbuatan yang haram. Ini ada istri depan suami mulutnya kayak bebek. Tahu Donald Duck? Donald bebek tahu gak? Suami diomelin, tadinya suami sayang nggak jadi. Hati suami itu cepat berubah. Oh, sekuat-kuat suami kalau udah digituin mulu ya, tinggal nunggu takdir aja. Kayak begitu, hati-hati. Jadi perempuan yang afifah, yang bisa jaga diri dari yang haram, ta'i'atul lillahi wa li zawjiha, yaitu suami yang taat kepada Allah dan istri yang taat kepada Allah dan suaminya. Itu namanya suami yang bisa menjaga perbuatan yang haram. Artinya istri kalau bisa menjauhkan dari perbuatan haram, kalau dia taat kepada Allah dan taat kepada suami. Kalau dia nggak taat kepada Allah dan suaminya, dia nggak bakal bisa menjaga dari perbuatan yang haram. Nauzubillah min dzalik, bahkan selingkuh. Berapa banyak tuh istri-istri selingkuh? Kenapa? Dia nggak taat sama Allah dan suami. Jadi bahkan nauzubillah min dzalik, itu kehormatannya bisa dijual. Padahal itu istri dan punya suami. Nauzubillah min dzalik, berapa banyak, bahkan nauzubillah. Enggak terungkap dalam akal pikiran saya, tapi itu banyak terjadi. Selingkuh di sana dan di sini. Tidak ada suami itu istri selingkuh dengan berbagai macam keselingkuhan. Ada tuh dia datang ke laki, atau laki datang ke dia, atau mungkin dia WA-WA-an kepada laki-laki lain. Selingkuh namanya. Jadi tuh kalau misalnya seperti itu tuh perempuan melakukan, demen betul kalau WA sama laki-laki lain, padahal dia udah punya suami. Demen betul kalau misalnya dia ngobrol sama laki-laki lain. Itu namanya pezina. Jadi zina bukan artinya dia memberikan kehormatan kepada laki-laki lain saja. Dia demen ngobrol, dia demen WA, apalagi curhat, banyak sekali curhatan kepada laki-laki lain. Jaga pada kaum ustaz yang lain. Banyak sekali itu perempuan-perempuan
curhat, padahal dia punya suami curhat. Hati-hati, hati-hati, betul hati-hati. Bahkan ya pokoknya hati-hati betul. Jadi ustaz itu jangan dianggap itu dakwah, itu nanti syahwat. Jangan dianggap itu dakwah nih kesian perempuan lagi ada cari ini kesian, sedian kasih aja, pokoknya kita kasih ketenangan. Ya dia punya suami yang ngasih ketenangan. Kenapa kita masuk dalam ruang lingkup mereka? Hati-hati, bukan dakwah. Harus dibedakan antara dakwah dengan syahwat. Ibu-ibu juga hati-hati, jangan sekali-kali minta pandangan kepada laki-laki. Jangan. Hati-hati. Ada suami nggak bisa menjadikan teman. Oh, ya. Mau udah mau bilang gimana? Khawatir sama yang lain, khawatir. Ibu-ibu nih demen banget curhat. Demen banget. Sebenarnya yang di TV juga nggak boleh mencurhatkan suaminya sendiri tuh ngomong. Mami, mami gitu. Curhat. Bagaimana suami saya? Ketahuan se-Indonesia tuh. Jelek-jelekin suaminya, kan saya mau cari permasalahan. Bukan cari, saya kan cari jawaban. Bukan cari jawaban, malah cari masalah. Suaminya ngeliat, kurang ajar lu nanya-nanya tentang gua lu. Oh, jadi cewek beneran. Aib suami diungkapin se-Indonesia. Betul nggak? Yang di TV makin ratingnya makin tinggi. Iya jelas yang nonton makin banyak, tetapi jelek-jelekan orang. Jadi perempuan yang masuk surga jaga dari perbuatan haram, selalu taat kepada Allah dan suami. Ingat, perempuan yang kalau udah dinikahkan taatnya sama Allah dan suami bareng. Gak bisa dia taat sama Allah sendiri tanpa suami. Dia zikir setiap malam. Suaminya tidur sama guling doang, suami tidur sama guling doang, tidur sama guling lagi. Dosa tuh istri kayak gitu. Zikir sampai dia punya jidat kayak pendaringan gitu hitam. Allah, banyak sujud boleh, tapi suami dong. Suami taat sama suami, karena di sini dikatakan Allah dan suami. Lalu dan yang namanya istri siap punya anak banyak. Ini belum nikah bang, kita punya anak satu aja deh ya. Berat bang. Apalagi abang cuma nggak boleh ngomong kayak gitu, jangan jatuhin suami tuh. Kan abang belum kerja. Abang masa saya punya anak banyak sih, jangan. Itu menjelekin dan menjatuhkan suami. Dan nggak boleh istri bilang kita punya anak satu aja ya bang, nggak boleh. Yang namanya istri siap punya anak banyak. Waludan itu punya anak banyak, siap ya. Waludan, jadi perempuan istri solehah siap punya anak banyak. Betul walad. Sabiratan, sabar. Mau suaminya bagaimana? Sabar. Hari ini suami datang, besok nggak datang. Sabar. Udah dijadiin istri. Kalau belum jadi istri nggak sabar, nggak ada masalah, nggak ada hubungannya. Udah jadi istri, sabar aja. Dikasih duit segini, alhamdulillah segitu, alhamdulillah enggak gimana. Alhamdulillah. Jadi ketika tuh perempuan udah dinikahkan, suaminya adalah sang raja. Niatan merasa cukup, makanya nggak boleh perempuan materialisme, mata duitan. Yang kayak begini kurang bang. Emang tuh suaminya punya duit segitu, mau bilang gimana? Jangan. Walaupun kita tahu suami ada duit lagi, kemudian jangan minta lebih. Bisa jadi tuh emang kalau suaminya tukang tukang bendahara masjid, duit masjid, atau tukang bendahara KTP yang ada di kelurahan, atau tukang tukang marbot duit orang semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi ngumpulin duit amal jariah. Kemudian kita minta, kan dosa. Amal jariah orang kita ambil, atau kita ambil di dompet suami. Sesuatu yang ada di dompet suami belum tentu itu punya suami.
Jadi nggak melulu tuh yang ada di dompet duit suami, belum tentu. Saya udah ngamalin soalnya. Udah mengamalkan bahwa yang ada di dompet saya itu nggak semuanya punya saya. Tadi saya bilang bisa jadi punya jamaah. Ya, masa saya taruh di mana? Tempat duit namanya dompet, ya kan namanya taruh di dompet. Nah, pisahkan. Ini punya kita sebelah sana, ini punya duit orang sebelah sini. Dan istri harus tahu, harus cerdas. Gak boleh. HP suami gak boleh dibuka-buka. Gak boleh dibuka-buka. Dengan alasan apapun. Dompet suami jangan dibuka-buka. Apalagi? Plus, jangan dibuka-buka. Itu privatisasi yang dimiliki oleh sang suami, kekhususan suami. Jangan. Jangan. Itu kita nggak tahu yang ada di tas. Kita nggak tahu. Kalau niatan merasa cukup, radiyah, ridho sama suami. Pokoknya dikasih apa, alhamdulillah, dikasih apa, alhamdulillah. Bahkan tuh gembiranya seakan-akan mendapatkan nikmat besar. Padahal suami beliin peyek doang. Suami ngasih pesor doang. Suami cuma ngasih apa, ya Allah. Kelihatan menurut kita kecil. Tapi ini dari suami, Allahu Akbar, Bang Ali ini dia kesukaan saya. Ini kesukaan saya ini, ya Allah. Dari dulu-dulu emang dari dulu-dulu ya. Jadi kalau misalnya dapat dari suami, seakan mendapatkan rezeki gede, Masya Allah. Bil yasir, dia merasa cukup, ridho dengan pendapatan suami yang dikit. Dari suaminya memang zaujiyah. Dari suami dapat cuma sekedar dia pulang bawa lontong doang. Mabihun. Dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, yang Allah ridha kepada beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, innal mar'ata idza lam tafrah an zawjiha fi dhighihi, sesungguhnya istri ketika tidak bahagia bersama suami dalam keadaan miskin. Jadi kalau istri diajak miskin sama suami, bahagia aja. Bang, gue capek miskin sama lu. Ganti suami, bang. Stop sudah. Ajar ganti suami. Dicerain sama suami, dinangis aja. Dicerain, dinangis. Allah Akbar. Jadi kalau perempuan, kalau istri ketika sesungguhnya istri ketika dia tidak bahagia bersama suami dalam keadaan miskin, la'anahallahu ta'ala, itu bakal dilaknat oleh Allah istri tersebut. Jadi kalau misalnya dalam keadaan miskin, alhamdulillah aja. Tiap hari nasi sama peyek dong, alhamdulillah. Nasi sama apa namanya, yang gorengan itu, ya gorengan tahu kayak tempe kayak, oh, alhamdulillah. Walaupun hanya cuma sekedar sambal doang, alhamdulillah masih bisa makan. Alhamdulillah. Wa ghadiba 'alaiha, suami Allah marah kepada sang istri tersebut. Wa la'anataha al-malaikatu ajma'un, dan dia bakal dilaknat oleh seluruh malaikat. Semua malaikat melaknat dia lantaran dia enggak sabaran miskin dengan suami. Dan tahayain, istri yang bakal masuk surga punya rasa malu. Dipandang sama suaminya malu banget. Jangan dipandang sama suami, apa sih bang? Ngeliatin gak mulu, udah malu, bersih malu. Dipandang makin malu, dipandang lagi makin malu. Ibarat perempuan dipandang sama suami, dia langsung nut dengan nikab. Abang, Masya Allah. Tapi yang kamu itu. Tapi terkadang Masya Allah di jalan-jalan kita malah lagi ngeliatin dari jarak aja, jauh aja. Pak Haji, pakai dalam bahasa Betawi, buset, laki. Apa namanya Pak? Panci, nggak pakai, jalan terus, astagfirullah, ini najis, nggak boleh kayak gitu.
Itu kan bahasa Betawi yang buset nggak boleh diungkapkan. Di astagfirullah. Gila, nggak boleh. Ini suami laki-laki udah, perempuan aja tuh melihat sama anak girang. Padahal dia apa? Banci, lah banci bisa senyum. Kenapa istri nggak pakai senyum? Banci yang di jalan tuh. Assalamualaikum Haji. Istri nggak pakai senyum lagi. Kalau istri kan yang bakal masuk surga istri itu bukan si banci. Istri kedapatan suami. Udah, makan, tinggal makan doang. Tidur ya, stop. Saya capek banget. Habis ini dan capek banget. Kalau mau makan itu udah ada di pengorengan. Insya Allah. Nggak senyum, malah gembirain suami. Aduh, jangan. Berarti dia belum siap jadi istri. Dia masih mau enaknya doang. Gitu, enak kenikmatan yang sesaat. Dia nggak mengetahui kewajiban dia sebagai sang istri. Perempuan yang merasa malunya tinggi di pandang suami, dia tutup nikabnya, dia tutup dengan jari jemarinya, tersenyum, gemulai, menunggu aba-aba dari sang produser, dari sang sutradara. Diibaratkan kalau dia adalah wayang kulit, terserah Sunan Kalijaga aja. Kalau sudah Sunan Kalijaga bilang tak tok, bumi gonjangan mulai deng. Tergantung Sunan Kalijaga, atau tergantung kalau yang itu dalam. Istri yang punya malu wa ghaba anha zawjaha, walaupun suaminya lagi tiada. Artinya suaminya lagi keluar. Gak boleh menerima tamu. Gak boleh. Walaupun tamunya adalah sepupunya dia sendiri. Sepupu lakinya dia. Suami lagi nggak ada. Sepupu lakinya datang, dibawa masuk, gak boleh, haram, mutlak. Walaupun itu soleh, tetap di luar. Saudaraku kalau mau nunggu di luar ya, nggak boleh masuk, nggak di kamar, nggak boleh di ruang tamu, nggak boleh. Oh ini saya emasnya dari Jawa atau dari kampung, mau dari kampung kan, mau dari kota kan, mau muka kampung rezeki kota kayak terserah. Bagaimana ceritanya di luar. Tapi ini kan rezeki ayah kan rezeki kota, walaupun muka kampung biarin harta tetap di luar. Nggak pakai alasan ini dan itu, nggak pakai, nggak boleh. Kenapa tidak ada suara? Mutlak nggak boleh dibawa masuk. Mau kencing di musola dah, di musola majlis atau di masjid dah. Jangan. Mau ini nggak pakai. Mau lapar banget ada, kasih duit. Ini kalau mau beli mau beli warung padang, makanan padang, warungnya mahal. Hafizat nafsa, istri ketika suami lagi tiada, dia jaga diri. Wama lahu, dan bahkan dia jaga harta suaminya. Ada tukang, assalamualaikum bu, minta bu, ambil dari dompet suami, nggak boleh. Mencuri lah kan. Walaupun tujuan kita sedekah, tapi kan sedekah dari ngambil dompet suami nggak boleh, atau dari duit suami nggak boleh, namanya mencuri. Kan itu suami saya, tapi kan belum izin. Nggak boleh. Walaupun tujuannya bersedekah. Mending ibu-ibu tidak sedekah daripada ngambil duit suami. Kalau Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Sayyidina Salman Al-Farisi yang Allah ridha kepada beliau, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nadarat imra'atun ila ghairi zawjiha bi syahwatin
ma nadartu imra'atan ila ghairi ma nadar ya ma nadarat imra'atun ila ghairi zawjiha bi syahwatin. Tidak ada seorang perempuan yang melihat selain suaminya dengan syahwat. Kalau ada perempuan melihat laki-laki dengan syahwat, tenaganya, rampingnya, bulat badannya, manis dan tampan, gitu. Dia terpesona dengan laki-laki lain. Ila samuratainaha yaumil qiyamah, melejit dia punya kedua mata nanti di hari kiamat. Blok, hancur banget. Itu perempuan-perempuan yang doyan banget melihat laki-laki lain. Udah bisa? Bagaimana kalau tuh banyak kejadian perempuan-perempuan cinta kepada bodong-bodong? Bodong berondong, bodong, udah tua, udah meninggal. Haji Bodong yang sama yang ada mabok ya, Haji Bodong udah tua, udah meninggal. Ini berondong, gaya nih berondong. Minta jijik. Perempuan-perempuan seperti itu susah taubat. Dengan model seperti itu cukup dia untuk masuk ke dalam neraka dan matinya sul khatimah. Makanya banyak sekali gigolo, bukan joglo, gigolo. Perempuan-perempuan yang menyodorkan dan mempersiapkan perempuan-perempuan bayaran buat laki-laki itu susah matinya. Dia tua, mukanya jelek. Baru umur 40 tahun, jelek aja udah jelek, bau. Sama perempuan-perempuan pezina, kehormatannya selalu dikasih orang-orang. Walaupun dia orang kaya, tuh banyak orang kaya. Suaminya lagi dinas keluar, dia nyari laki-laki lain. Walaupun cuma sekedar untuk teman makan dan minum. Itu biasanya di 40 tahun udah jeleknya luar biasa. Mau diapain, mau ditumpah pakai susu atau madu atau apa, tetap bau. Kalau enggak 50 tahun udah mulai hancur berantakan. Andai kan dia tidak seperti itu, misalnya cantiknya masih ada, suaminya kumpul kebo dengan laki-laki lain. Andai kan suaminya tidak, nanti anaknya kena free sex bebas dengan perempuan lain. Durhaka kepada kedua orang tuanya, melawan kepada kedua orang tuanya. Kemudian narkoba dan sebagainya itu udah umum. Kenapa? Karena diantaranya perempuan yang udah nikah dia masih cari laki-laki lain. Jangankan nyari laki-laki lain, mengatakan tuh laki-laki yang lain ganteng itu dosa. Makanya jangan banyak main HP, udah gitu aja. Perempuan jangan banyak main HP. Kalau udah main HP di situ kalau nggak ada laki atau perempuan, betul kan? Itu. Laki-laki begitu juga. Toto ngeliat Bollywood. Emang yang kita ngeliat Bollywood sapinya? Sapi enggak. Perempuannya kan? Perempuannya kan? Sri Devi, Masya Allah. Kalau perempuannya Kumar Gaura, Mitun Chakraborty, ya zaman dulu. Itu kan zaman dulu, zaman saya kecil. Saya nggak ngeliat yang sekarang, yang sekarang. Ya itu kan saya ngeliat yang masih kecil. Sri Devi, Mitun Chakraborty, Kumar Gaura, apa kayak dari kecil. Yang sekarang dahsyat, baru ngeliat udah, dulu jarang sekali kayak gitu. Gitu. Hati-hati, mau gak mata ibu-ibu hancur? Ini nih mata ditusuk pisau aja udah ditusuk pisau. Ditusuk, nggak usah pakai tusuk, dipukulin, dibengok, tapi di matanya. Sanggup nggak? Baru kemasukan rambut di mata aja udah sakitnya luar biasa. Rambut. Baru selai rambut, sakit. Gimana hancur berantakan. Ngelihat laki-laki lain. Apalagi idamannya perempuan ada laki-laki lain. Jangan. Perempuan tetap idamannya Rasulullah dan istri-istri Rasulullah. Jangan yang lain. Soekarno kan laki-laki.
Bung Karno kan laki-laki, biarkan itu untuk kaum laki-laki. Perempuannya jangan dong. Ya, perempuan yang perempuan Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah. Ya, ada perempuan masya Allah, kalau lagi hamil maunya ngelihat laki-laki lain, dosa tuh. Anaknya ngaco nanti pada akhirnya. Gitu. Atau mau foto sama lain perempuan, kalau udah foto sama artis, hidup menjadi nikmat, mereka bilang ngaco. Benar di dunia akhirat, naudzubillah min dzalik. Sekali dia foto dengan laki-laki, padahal nggak apa-apa. Ini udah lebih parah lagi. Kaum pengajian demen-demen banget foto. Kaum pengajian udah gitu dia expose lagi. Ada yang bergaya, ada yang gini lagi, ada yang gini-gini, apa lagi? Ada ini lagi. Jangan, perempuan diam, udah diam. Pendiam perempuan, demen-demen banget pakai gaya. Gitu. Gayanya sebakul. Gitu. Kalau udah suami nggak mau bersyukur, bergayanya doang pakai sebakul. Nggak pernah ada rasa syukur kepada sang suami. Maka Ayyub Al-Ansari, Sayyidina Imam Ayyub Al-Ansari, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala fi samai dunya 70,000 malak. Allah menciptakan di langit dunia 70.000 malaikat. Di langit dunia, langit yang berdekatan dengan dunia ada 70.000 malaikat. Yal'anuna kulla imra'atin takhunu zawjaha fi malih, yang selalu melaknat istri yang berkhianat kepada suaminya tentang hartanya. Diambil harta suami, diambil surat tanah suami, surat motor, surat mobil, surat dijual. Akanat yaumil qiyamati ma'as saharati wal kahanati. Istri yang seperti itu kelak di hari kiamat berserta bersama tukang sihir, tukang santet. Dan afnat umraha fi khidmati zawjiha, walaupun dia menghabiskan umurnya untuk berbakti sama suami, walaupun dia akhir umurnya dia menghabiskan umurnya selalu berbakti sama suami, tapi ngambil duit suami, ngentit duit suami dientit, diambil dikit-dikit, namanya entit. Ya, bahasa Betawi ya. Karena dalam kamus Loro Jongrang nggak ada di sini. Loro Jongrang orang Jawa. Dalam ngentit itu ambil dikit demi sedikit. Ya, kan untuk suami juga nggak bisa. Izin minta namanya. Qala Muawiyah, Sayyidina Muawiyah berkata, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ayyumma imra'atin akhadat min mali zawjiha bighairi idhnih, istri manapun yang mengambil duit suaminya tanpa izin, illa kana 'alaiha wizru 70,000 sarik, dia bakal mendapatkan dosa 70.000 pencuri. Sama kedudukannya dengan 70.000 pencuri. 70.000 pencuri. Jika suami lagi ada di rumah beserta sang istri tersebut menjaga lisannya, itu istri yang bakal masuk surga. Jaga, nggak mau ngomong kasar, nggak mau ngomong bakal suaranya tinggi, nggak. Ngeledek suami aja enggak. Nyakitin suami jangan. Ada lembut si lembut tapi nyakitin, sama aja. Ya kan? Sama aja. Bau sapi atau kebo, kan bau. Itu walaupun suara kentut tapi kecil. Apalagi itu kentut yang udah sebulan nggak kentut. Walaupun kecil, orang nggak mau makan. Bau, betul nggak? Sama.
Istri sih ngomongnya pelan tapi nyakitin hati. Itu berat dalam suami. Jangan pikir banyak. Kan ngomong segitu doang, tapi nyentilnya kegedean. Ibarat tadi saya bilang ngeluarin gas amoniak yang udah sebulan enggak ngeluarin. Sekali keluar, satu kampung pada lari semua. Saking baunya tuh gas amoniak. Udah sebulan enggak ngeluarin. Sama perempuan begitu juga. Perempuan pendiam, tapi sekali ngomong nyakitin hati suami. Walaupun nggak berteriak, tapi ngomongnya udah nyakitin, itu dahsyat. Hati-hati itu. Allahu a'lam.